Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita sekarang sedang berada di sekitar jembatan penghubung. Kita akan pantau lalu lintas di sekitar Sasak ini. Sambil lihat situasi lalu lintas, kita ngedongeng sedikit. Dahulu sebelum ada jembatan, orang di kampung sini menyeberang melalui sungai ini. Itu juga kalau tidak ada hujan. Menurut cerita warga setempat, tanah tersebut adalah tanah persawahan dan ke atasnya adalah kebun. Jadi tempat ini sangat asri. Bahkan menurut cerita, bahwa di tempat itu juga lumayan angker. Sering penduduk setempat melihat ular besar yang bergerak cepat. Bahkan kata orang pintar bahwa tempat yang di atas dekat makam itu, tempat berkumpulnya para lelembut. Jadi kalau sudah malam terlihat sangat hening. Mengenai tempat lelembut berkumpul itu sebagian penduduk ada yang percaya ada yang tidak. Tapi yang pernah merasakan mungkin percaya. Konon ada seorang petani pulang dari sawah. Tanpa sengaja melihat ular sangat besar bergerak cepat sehingga petani itu lari secepatnya karena takut. Mengenai berita itu banyak yang meyakini bahwa memang benar bahwa di tempat itu sering digunakan para lelembut berkumpul. Bahkan menurut cerita juga tempat berkumpulnya jin Islam. Itu menurut orang pintar. Kebenarannya belum bisa dipastikan. Tapi emang dengan seringnya beberapa penduduk melihat atau mengalami kejadian aneh di tempat tersebut, sudah dipastikan emang tempat tersebut bisa jadi tempat berkumpul jin Islam karena sifatnya hanya memperlihatkan tanpa mengganggu. Dan setelah beriringnya waktu, karena menurut tata ruang kota, untuk daerah tersebut sangat strategis dijadikan jalan alternatif provinsi. Akhirnya, mulailah pelaksanaan dan pengukuran pembebasan jalan. Hingga akhir terlaksana juga pembuatan jalan alternatif dengan jembatan yang cukup populer yaitu Jembatan Kuning. Warga setempat menamakan Sasak Koneng. Di Sasak Koneng atau Jembatan Kuning karena lokasinya strategis dan juga suasananya serba baru. Untuk yang berjiwa bisnis pasti akan memanfaatkan ladang bisnis tersebut. Terbukti sejak diresmikan Jembatan Kuning langsung banyak pedagang arti pedagang sangat peka akan peluang bisnis. Selain tempatnya yang strategis dan jalan yang bagus, para pejalan maupun yang sengaja datang untuk melihat-lihat Jembatan Kuning. Di tempat ini juga para pengunjung bisa melihat sungainya yang banyak terdapat batu-batu besar, ciri khas di daerah ini dengan sungai berbatu. Untuk melihat pemandangan sekitar sungai mungkin bagi warga setempat tidak asing lagi, tapi pengunjung bisa dijadikan objek pemandangan yang bagus. Jembatan Kuning ini penghubung dua desa dengan beda kecamatan. Yang dulunya desa sebelahnya agak jauh ke kota, sekarang dengan adanya jembatan penghubung tersebut menjadi cepat, dan juga sejak adanya jembatan tersebut mulai banyak bangunan-bangunan berdiri, yang secara otomatis dapat meningkatkan keramaian di sekitar lokasi itu. Di pinggir-pinggir jalan yang dulunya sepi sekarang cukup ramai, sehingga pelintas bisa melalui 24 jam, karena jalan ini sangat hidup. Selain transportasi para pedagang juga para pekerja maupun pelajar banyak memanfaatkan jalan ini. Jalan ini sangat hidup sekali maka tidak salah pemerintah menetapkan jalan ini sebagai jalan provinsi. Selain itu di tempat ini juga masih terdapat sawah yang aktif artinya pengunjung yang datang selain foto-foto di jembatan bisa melihat-lihat kesibukan petani. Jadi tempat ini sangat cocok untuk santai-santai sambil jalan-jalan. Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan tempat ini semakin ramai. Syukur-syukur ada investor pariwisata yang datang. Mungkin bisa di daerah ini disulap jadi tempat wisata. Perlu diketahui tempat ini ramainya hari Minggu untuk hari-hari yang lainnya tidak terlalu ramai. Dan untuk yang hobi bersepeda tempat ini sangat cocok untuk latihan sepeda karena lokasinya tanjakan dan turunannya cukup lumayan. Itulah ciri khas daerah ini. Dan juga yang hobi olahraga lari, tempat ini sangat cocok sekali melatih fisik. Dan untuk olahraga jantung sehat tempat ini bisa jadi pilihan karena kendaraan yang lalu lalang belum terlalu banyak. Intinya tempat ini cukup bersahabat bagi pengunjung maupun pelintas untuk jalan-jalan maupun foto-foto. Untuk jajanan di lokasi ini jangan khawatir walaupun sederhana di tempat ini banyak pedagang dadakan harga sangat terjangkau. Jadi jangan khawatir di jajanan normal artinya harga biasa jadi tidak ada istimewa. Harga sangat bersahabat, walaupun belum ada yang mengkoordir lokasi ini. Pedagang cukup tertib, mungkin kedepannya aparat pemerintah setempat lebih peka lokasi ini. Bisa dijadikan tempat wisata kuliner, maupun yang lainnya. Yang terkoordinir lebih baik, perlu diketahui jalan ini tembusan dari Pasawahan ke Parakan 5. Jadi untuk kedua wilayah ini dulunya ketika hendak ke daerah tersebut harus putar jauh sekarang cukup 10 menitan sudah sampai bahkan ada yang sampai 5 menit sudah sampai. Untuk warga di sini sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga dengan adanya jembatan ini semua kebutuhan akomodasi berjalan lancar dan cepat. Dulu untuk para pekerja harus berputar sekarang tidak lagi. Juga pelajar maupun
pun pedagang sangat terbantu dengan jembatan kuning ini. Jadi tidak ada salah bagi rekan-rekan yang ingin melihat langsung ke Sasakoneng. Bisa datang langsung. Jangan khawatir, ini jalan provinsi jadi tidak ada pungli. Alias gratis 100%. Kecuali untuk jajanan harus bayar. Seandainya pengunjung yang sengaja ingin ke sini, sebaiknya hari Minggu pagi. Karena cuaca masih asli juga belum terlalu panas. Ya sekitar jam 6 pagi cocoknya. Pokoknya nggak bakal kecewa. Datang ke sini. Demikian sekilas tentang asal-muasalnya jembatan kuning atau Sasakoneng. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.